Selamat pagi siswa-siswi SMP Ulil Amri kelas 8. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, semoga kita semua sehat selalu ya. Dan jangan lupa kita harus tetap menjaga kesehatan ya, dengan menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan ya. Oke, pembelajaran bahasa Indonesia pada pertemuan kali ini kita masih menggunakan pembelajaran metode daring ya. Karena mengingat situasi dan kondisi di kota kita Indramayu ini masih dalam keadaan zona merah, jadi kita masih tetap menggunakan metode daring ya. Pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang teks eksposisi ya. Gimana, sudah paham tentang teks eksposisi? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang puisi ya. Sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat ya. Oke, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, pada materi kali ini yaitu kita akan belajar tentang puisi. Coba kalian simak dulu puisi Hujan Bulan Juni ini ya. Hujan Bulan Juni oleh Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata ya. Dalam puisi kita dapat mengungkapkan berbagai hal ya, seperti kerinduan, kegelisahan, pengaguman ya, yang kamu ungkapkan dengan menggunakan bahasa yang indah. Itu puisi. Jadi puisi ini teks atau karangan yang mengungkapkan isi hati atau pikiran ya, yang diungkapkan dengan menggunakan kata-kata yang indah. Itu puisi. Kalian pasti pernah membuat status ya, status Facebook, kata-kata. Nah, itu juga bisa disebut puisi ya. Semisal contoh ketika kamu melihat keindahan alam, kamu dibikin status di Facebook ketika sang surya nampak di pagi hari dengan diiringi kicauan burung merpati. Lalu angin pun datang dengan sepoi-sepoi, sehingga membuat suasana pagi ini menjadi indah dan berseri. Hangatnya sang surya pagi, merdunya kicauan burung merpati, dan sejuknya angin pagi, sehingga membuat suasana pagi hari ini menjadi indah dan berseri. Nah, itu juga bisa disebut puisi, karena ungkapan perasaan, ungkapan pengaguman ya, yang ditulis dengan kata-kata yang indah. Itu puisi. Sebenarnya kalian sering membuat puisi, tapi kalian tidak menyadari bahwa itu puisi ya.
Paham ya? Jadi puisi itu teks atau karangan yang mengungkapkan perasaan, pikiran dengan menggunakan kata-kata yang indah. Itu puisi, ya. Paham ya? Nah, kemudian kita akan membahas tentang unsur pembentuk puisi. Unsur pembentuk puisi ini satu ada majas dan irama. Majas atau figurative language, ya, adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembaca. Jadi majas ini bahasa kias, bahasa perumpamaan, bahasa yang tidak sebenarnya. Ya. Nah, majas juga itu banyak macam-macamnya. Ada majas personifikasi, ada majas hiperbola, ada majas perumpamaan, masih banyak lainnya. Ya, itu majas. Contoh kita menggunakan majas perumpamaan. Wajahmu bagaikan rembulan. Kita contoh lagi menggunakan majas personifikasi. Majas personifikasi ini majas yang membandingkan sesuatu yang tidak bernyawa seolah-olah seperti manusia. Itu majas personifikasi. Contohnya, wahai angin, titipkan salam rinduku padanya. Nah, jadi angin ini seolah-olah dapat menyampaikan salam seperti manusia. Itu majas personifikasi. Ya. Jadi majas ini bahasa kias. Ya. Kemudian ada irama atau musikalitas. Irama adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Ya. Irama berfungsi untuk memberikan jiwa pada kata-kata dalam puisi tersebut. Ya. Awas, beda irama dengan rima. Kalau irama itu alunan bunyi. Nah, naik turunnya suara, tinggi rendahnya suara, ya, seperti contoh video ini. Kau bilang kritiklah, aku kritik, kau marah. Kau bilang carikan alternatifnya, aku kasih alternatif. Kau bilang jangan mendikte saja. Absen. Kau ini bagaimana? Aku bilang terserah kau. Kau tak mau. Aku bilang terserah kita. Kau tak suka. Ya sudah. Aku bilang terserah aku. Kau memilikiku. Aku harus bagaimana? Kau ini bagaimana? Apa aku yang harus gimana? Nah, itu irama. Jadi ada kata yang ditekan, ada kata yang ada nada yang ditekan, ada nada yang tinggi, ada nada yang rendah. Itu irama. Beda dengan rima. Kalau rima itu persamaan akhir, persamaan bunyi, ya. Kalau misal contoh, aku cinta padamu, aku sayang padamu, aku rindu padamu. Nah, mu itu nama rima. Dalam rima juga ada a b itu rima, namanya rima. Persamaan, ya. Persamaan akhir bunyi, ya. Itu rima. Paham sampai sini, paham? Oke, yang kedua, unsur pembentuk puisi itu ada kata konotasi. Ya, kata konotasi. Kata konotasi ini kata yang tidak sebenarnya. Hampir sama dengan majas. Kalau majas itu dalam satu kalimat, ya. Kalau kata konotasi itu kata hanya satu. Misal dalam contoh puisi bulan Juni, di situ ada kata rintik. Nah, makna sesungguhnya kata rintik ini percikan air, ya. Nah, kata konotasinya itu sesuatu yang kecil tapi banyak. Itu sudah mengalami penambahan makna, ya. Itu kata konotasi. Makna kata yang tidak sebenarnya. Makna kata yang tidak sebenarnya itu konotasi. Jadi kata konotasi itu makna yang tidak sebenarnya yang telah mengalami penambahan
baik itu berdasarkan pengalaman atau kesan, ya. Itu kata konotasi. Kemudian yang ketiga itu ada kata berlambang, ya. Lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Itu kata berlambang. Seperti kapas dan padi di dalam lambang Garuda. Kemudian tunas, kelapa dalam lambang Pramuka. Itu kata-kata berlambang. Nah, dalam puisi bulan Juni tadi itu ada kata berlambang. Kata berlambang hujan. Hujan, ya. Hujan ini mempunyai makna perilaku baik, kebaikan, ya. Kemudian contoh lagi kata-kata yang berlambang itu bunga. Bunga ini mempunyai arti keindahan. Keindahan ini dilambangkan kepada bunga. Nah, itu kata berlambang, ya. Paham? Oke, lanjut. Yang keempat ada pengimajinasian dalam puisi. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang menimbulkan khayalan atau imajinasi, ya. Dengan imajinasi tersebut seolah-olah pembaca dapat ikut merasakan, ya, mendengar atau melihat sesuatu. Nah, itu pengimajinasian dalam puisi. Jadi pengimajinasian puisi ini susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan, ya, seolah-olah mereka yang membaca itu seolah-olah ikut merasakan, ikut mendengar apa yang kita rasakan, apa yang penyair itu rasakan, ya. Itu pengimajinasian puisi. Seolah-olah pembaca itu dapat mendengar atau imajinasi auditif, melihat benda-benda atau imajinasi visual, atau meraba, menyentuh benda-benda atau imajinasi taktil, ya. Sampai sini paham? Oke, kalau belum paham silakan diulang lagi videonya, ya, supaya paham. Oke, pembelajaran pada materi kali ini cukup sekian dulu, ya. Nanti kita bahas lagi minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.